Maka yang gaib-gaib ini nggak perlu kita curious, nggak perlu kita ingin tahu berlebihan, nggak perlu kita punya passion di situ, nggak perlu kita cari-cari karomah. Yang penting kita istiqomah. Kenapa? Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, zikirnya istiqomah, qiyamul lail istiqomah, puasa Senin Kamis istiqomah, ngajinya istiqomah, istrinya istiqomah. Iya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Syekh Ibnu Athaillah Sukandari Syekh Saiman. Al-Fatihah. Kelihatannya hikmah ke-32. Di dalam hikmah ke-32 ini Syekh Ibnu Athaillah berkata, tasyawuf, bukan pakai shad tapi pakai shin ini. Kalau tasawuf itu pakai shad, ini pakai tasyawuf. Beda ya. Tasyawufuka, curious, your curiosity, your passion, keingintahuanmu, gairahmu, ilama batona, kepada sesuatu yang bersifat batin, fika, pada dirimu, minal uyub, dari aib. Aib itu jamaknya uyub. Khairun, lebih baik, min tasyawufika, dari keingintahuanmu, ilama hujiba, kepada yang terhijab, anka, darimu, minal ghuyub, dari gaib-gaib. Jadi ada penyakit hati ya. Ini yang penting, lebih penting untuk diketahui. Nah, penyakit hati. Nah, itu ya. Kalau kata Ebit Kiade itu, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Nah, sakit hati ya. Nah, sakit hati. Jadi ada penyakit hati atau uyub, aib-aib hati. Itu lebih penting diketahui daripada gaib. Jadi kita nggak usah cari-cari gaib, nggak usah. Oh, itu baru kemarin, padahal dia ikut talqin dzikir, kursus tasawuf, dia baru dzikir kemarin, dia udah bisa membuka kelihatan yang gaib gitu kan. Lah saya udah 10 tahun kok nggak kelihatan juga. Itu nggak usah dicari. Yang perlu dicari itu aib kita. Oke. Nah, itu ya. Jadi lebih baik mencari aib daripada mencari gaib. Itu lebih penting. Mencari gaib bisa kontraproduktif. Orang gara-gara tahu yang gaib dia nggak mau keluar rumah. Ada tuh yang begitu tuh. Kenapa ngelihat orang kok wajahnya, ada yang wajah mohon maaf babi begitu ya, ada yang wajahnya monyet. Ya Allah, ini karakternya orang beda-beda. Ada yang ngelihat orang, ya Allah, dia sebentar lagi kecelakaan gitu ya. Dia ngomong, kamu sebentar lagi kecelakaan. Lu tahu apa lu gitu kan? Ya ayo, malah diasingkan. Akhirnya dia nggak keluar rumah. Nah, jadi bisa kontraproduktif juga. Oke. Lalu gara-gara tahu gaib bisa sombong juga, gitu kan? Lo belum apa-apa, gue nih udah pernah dikubur, gitu kan? Lo bisa nggak ngomong sama kucing? Nih, gue bisa, gitu kan? Cemen lo, gitu kan? Jadi sombong lah dia. Saya kasih waktu 1 menit kepada teman-teman, ngapain? Nyatet tentang kelebihanmu. Oke, silakan. Lebih banyak, lebih bagus. Oke, sekarang tugas kedua adalah dalam waktu 1 menit juga tulis kekurangan dari sekarang. Makin banyak makin bagus. Oke, udah selesai. Hitung berapa kelebihan, berapa kekurangan. Udah? Banyakan mana kelebihan dengan kekurangan? Banyakan kekurangan. Wih, ini nih baru nih, gue demen nih, banyakkan kekurangan ya. Alhamdulillah. Jadi yang penting untuk diketahui adalah kekurangan-kekurangan kita. Kelebihan kita itu biarin aja. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW beliau berdoa, Allahumma ja'al fi aini shaghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah aku di mataku sendiri kecil
nggak apa-apa di mata orang lain gede, nggak apa-apa di mata orang lain mulia, nggak apa-apa. Yang penting aku di mataku sendiri kecil, humble. Nah, begitu kan? Nah, jadi kita tulis kekurangan-kekurangan kita. Kalau kita kurang dapat kekurangan kita, enaknya gimana cara mengetahui kekurangannya? Tanya orang, oke, benar. Tanya istri, introspeksi, muhasabah, tafakur. Masya Allah. Apalagi kira-kira? Baca kisah, Masya Allah. Lalu kita juga bisa bercermin. Nah, jadi membaca orang, kalau ada orang buruk perilakunya, jangan-jangan saya juga begitu, gitu kan? Ada orang malas, jangan-jangan saya juga begitu. Nah itu. Ada orang pelit, jangan-jangan saya juga begitu. Ada orang marah, saya begitu nggak ya? Ada orang sombong, saya begitu nggak ya? Nah itu namanya bercermin. Nah berkaca. Oke, jadi itu antara lain cara mengetahui aib kita. Itu lebih penting daripada kita mengetahui gaib. Kenapa kita lebih penting mengetahui aib? Karena yang pertama itu bisa jadi mengetahui gaib itu hawa nafsu. Nah, saya pengen jadi wali. Kenapa? Oh, wali bisa tahu masa yang akan datang. Itu hawa nafsu tuh. Wali itu artinya apa, teman-teman? Wakil. Ada lagi? Ya? Kekasih. Tadi mana yang jawab kekasih tuh? Wah, kekasih, wakil. Karena udah jadi kekasih Allah, maka dia akhirnya menjadi wakil Allah di muka bumi. Nah, itu ya. Nah, boleh juga. Tadi yang jawab wakil mana tuh? Wah, syair ya. Manusia ini wakil Allah di muka bumi. Tapi manusia yang mana yang betul-betul mewakili Allah, yang karakternya sifatnya sama, ada karakter keallahan. Allah Rahman ya dia Rahman, Allah Rahim ya dia Rahim, Allah Latif ya dia Latif, gitu ya. Meskipun dalam porsi yang jauh lebih kecil dibanding Allah, itulah wakil Allah. Dan biasanya kalau sudah bisa berakhlak sebagaimana akhlak Allah, itu dia adalah kekasih Allah. Nah, betul juga nih Mas Sair ya. Sebenarnya arti wali itu kekasih. Nah itu. Tapi saya menghargai Mas Sair yang jawab ya. Iya, jadi tetap itu benar juga. Pokoknya jawaban semua benar sama saya. Ada yang benar, ada yang benar-benar salah gitu kan. Pokoknya benar semua lah. Udah ngaji-ngaji disalah-salahin mulu ya. Oke, pertama hawa nafsu. Yang kedua pengalihan isu. Wah, itu ya. Kadang-kadang gara-gara udah ada gaib-gaib dikit, dia merasa GR, udah nggak merasa saya nggak perlu lagi zikir jahri kayak Mas Bahrun, gitu kan? Saya udah tinggi, saya zikir khafi langsung, gitu kan? Nah, ini belum tentu. Jadi bisa jadi ada sebuah pengalihan. Dikasihlah yang gaib-gaib oleh setan, sehingga dia teralihkan, dia nggak perlu lagi belajar. Nah itu. Lalu malah kontraproduktif tadi yang sebagaimana saya sampaikan, malah di akhirnya cemas, dia sedih dengan penderitaan orang lain. Kenapa? Itu sebentar lagi meninggal, dia mikirin, dia telepon saya, Ustaz Latif, gimana ya, saya mimpi teman saya tuh sebentar lagi meninggal. Saya kalau ngomong, saya udah ngomong sama dia, tapi dia nggak percaya. Gimana Ustaz Latif? Ya salah sendiri, gitu ya, udah urusan dia, hak dia, bahwa dia nggak percaya sama ente gitu ya. Ya itulah kadang-kadang gaib. Kadang-kadang malah ketakutan sendiri. Kenapa? Di pojok ada gitu kan? Yang di sana kupingnya panjang, yang di sono lidahnya melelet, gitu ya. Ya Allah, yang mana matanya merah, takut sendiri dia. Nah itu. Akhirnya datang ke, ada yang begitu. Dia nggak berani keluar rumah dia. Keluar rumah dia kemana? Ke rumah orang. Rumah orang bagi dia ada. Ke pasar nanti di lantai 2 ada. Ke kantor siapa? Totonya ada. Gitu kan, dia nggak berani keluar rumah akhirnya. Itu dia bisa ngelihat yang gaib. Akhirnya dia datanglah ke Suryalaya suatu saat. Ketika datang ke Suryalaya, pulang dari sana, rupanya volumenya dikecilin. Akhirnya pulang dari Suryalaya, nggak ngelihat lagi yang gaib. Barulah dia bisa kerja, dia bisa ngapa-ngapain. Nah itu ya. Jadi kadang-kadang nggak usah diminta, gituan mah. Ntar kalau dikasih malah repot ente, gitu kan. Nggak bisa kemana-mana, udah kita bersyukur aja. Nah, kadang-kadang malah kontraproduktif. Lalu kadang-kadang gaib-gaib itu adalah istidraj, menyesatkan orang.
Saya bisa ngomong sama monyet gitu kan. Iya bisa, ente ngomong sama monyet, monyetnya kagak ngerti gitu kan. Saya bisa ngomong sama semut, iya bisa, semutnya kagak ngerti gitu. Ya Allah gitu kan. Ya Allah itu. Saya ya pokoknya gitulah. Ternyata dengan berbagai kelebihannya itu ternyata dari setan. Lalu ketika ditanya bagaimana hukumnya non muslim apakah masuk surga? Semua manusia masuk surga, gitu kan? Kalau cuma Islam doang masuk surga nggak adil, semua masuk surga semua, gitu kan? Semua juga ada nabinya. Walah, makin ngawur nih. Nah, itulah kadang-kadang kelebihan itu dikasih oleh setan. Nah, mengetahui yang gaib ini nggak mesti dari Allah, bisa jadi dari setan, gitu. Jadi ojo kumunan, ojo kagetan, gitu kan? Nah itu, jadi nggak usah silok dengan yang gaib-gaib, dan akhirnya dia menjadi sombong. Nah itu, maka yang gaib-gaib ini nggak perlu kita curious, nggak perlu kita ingin tahu berlebihan, nggak perlu kita punya passion di situ, nggak perlu kita cari-cari karomah. Yang penting kita istiqomah. Kenapa? Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, zikirnya istiqomah, qiyamul lail istiqomah, puasa Senin Kamis istiqomah, ngajinya istiqomah, istrinya istiqomah. Iya. Istri masing-masing lah ya. Jangan istiqomah semua istrinya. Oke. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat Asy-Syams. Ada yang hafal enggak surat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari. Terus ada yang hafal haknya doang? Lumayan ya. Wan nahari idza jallaha. Terus wal laili idza yaghshaha. Terus was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma wa nafsin fa alhamaha qad aflaha man zakkaha. Ada yang ketukar tazakka ya. Tazakka itu surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Ada juga qad aflaha man tazakka. Nah itu. Tapi kalau di surat Asy-Syams ini qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man. Oke. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa, mensucikan dari aib. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Nah itu ya, aib-aibnya disingkirkan. Yang tadi ditulis itu disingkirkan dikit-dikit. Nah, caranya bagaimana? Qalbu itu bersih dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang paling efektif adalah la ilaha illallah. Nah, maka yang kita latihkan adalah zikir yang paling efektif supaya membersihkan debu-debu yang masih ada di qalbu kita. Nah, dan sungguh orang rugi dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotori jiwa. Nah, itu hadis kuncinya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa saja antara lain penyakit kolbu itu hubbud dunia, tergila-gila pada dunia, gitu kan? Terpedaya dengan dunia. Kalau nyari dunia bagaimana? Ya tergantung. Gara-gara nyari dunia lupa sholat, namanya terpedaya. Gara-gara bisnis, gara-gara dagang lupa sholat, terpedaya. Nah, itu udah hubbud dunia tuh, begitu tuh. Gara-gara pengen dapat customer di pagi hari, dia berangkat sebelum subuh, dia nggak sholat subuh. Nah, ini namanya terpedaya oleh si fana. Nah, itu ya, kalau dalam lagunya Ebit Gyade ya.
khosifana. Nah itu menggoda kita, merayu kita supaya kita itu ikut pada tipuan dunia. Tapi kalau kerja rajin, giliran kajian hari Kamis rajin, ketipu dunia enggak? Tertipu dunia enggak? Enggak, insya Allah. Kerja rajin, sholat rajin, tertipu enggak kira-kira? Tidak. Nah ini standar yang standar yang biasa, tidak tertipu dunia. Tetapi bagi orang-orang tertentu ukurannya lain lagi. Saya mau tanya nih di sini ya. Ini kan orang-orang yang lumayan tidak tertipu di dunia gitu ya. Lumayan tidak tertipu dunia. Tapi saya mau tanya lagi, pertanyaan berikutnya. Siapa yang berharap meninggal malam ini? Tunjuk tangan. Nggak ada ya? Wah, iya. Kenapa? Kok nggak mau gitu kan? Belum lunas ya. Itu. Ya Allah. Belum lunas, cicilan gitu kan? Iya, nggak apa-apa. Tapi kita lanjutin dulu. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Wahai Muhammad, katakanlah, hai orang-orang Yahudi, Ishak Herzog dan lain-lain, jika kalian mendakwakan mengaku palsu bahwa sesungguhnya kalian kekasih Allah, kalau kalian menganggap kalian kekasih Allah, lebih mencintai Allah daripada manusia-manusia, coba fatamannawul mauta, harapkan kematian. Nah, kalau masih nggak berharap kematian, berarti cinta kepada Allah lebih kecil daripada cinta kepada selain Allah. Ngaku aja deh daripada bonyok. Nah, itu ya. Jadi kalau saya mau tanya, kalau kita cinta kepada kekasih kita, pengennya ketemu apa nggak ketemu? Pengennya ketemu ya. Kalau ketemu seneng nggak? Udah lama nggak ketemu, lalu tiba-tiba ketemu, itu gimana kira-kira? Masya Allah. Al-mautu babun ilallah. Kematian itu pintu untuk ketemu dengan Allah. Nah itu ya. Jadi kira-kira kalau orang cinta kepada Allah, meninggal seneng apa enggak? Seneng. Nah itulah ciri-ciri kekasih Allah. Berarti kalau masih takut sama meninggal, berarti kekasih Allah bukan? Bukan. Ngaku aja deh daripada bonyok ya. Ya saya juga begitu. Sesama pecinta, ya masih cinta dunia lah dikit-dikit nih ya. Tapi yang penting jangan tertipu. Nah, jadi ada Allah lebih dicintai dari yang lain. Ada yang lain cinta, Allah cinta juga, tetapi tidak tertipu. Ini masih mendingan. Tetapi ada yang cinta Allah enggak, cintanya di dunia, cintanya kepada dunia sampai dia tertipu. Nah, ngaji enggak, sholat enggak, alasannya cari duit. Saya orang lapangan Ustadz, saya harus cari duit gitu ya. Sholat enggak, ngaji enggak. Ya kan kalau ngaji nggak bisa ikut yang Kamis malam, kan suka di-share sama Mas Bahrun linknya gitu kan. Hikmah ke-31, ini linknya. Nah itu yang sudah dibuat oleh Mas Fajrul itu. Nah kalau memang ada niat ngaji. Saya punya teman, dia jabatannya tinggi lah di sebuah perusahaan minyak. Wah, sebuah perusahaan minyak ya. Perusahaan minyak biasanya, orang kerja di perusahaan minyak biasanya basah. Lengket bahkan gitu ya. Di perusahaan minyak dia posisinya tinggi. Lalu dia pindah ke perusahaan baru yang posisinya lebih tinggi lagi, di perusahaan minyak dan energi juga, oil and gas gitu kan. Masya Allah. Lalu dia S2 udah selesai, dia kuliah S3. S3 belum, udah selesai satu S3, dia kuliah lagi S3 satu lagi di PT IKI. Diem-diem saya pas lihat repositori, wah ini teman saya nih yang saya dulu sering lihat di Chevron gitu kan. Ini ketua masjid kita nih, saya WA. Assalamualaikum, ternyata antum kakak kelas saya gitu kan. Ustaz tahu dari mana? Ini saya baca repositori ini kayak kenal nih gitu kan.
penulisnya nih disertasi ini, iya saya kuliah gitu. Wah itulah ya, sibuknya luar biasa, tapi namanya senang sama ilmu, dia kuliah lagi itu. Jadi dasarnya senang sama ilmu, ketika nggak ikut kajian Kamis malam karena harus di jalan, dia cari tuh linknya ke Mas Bahrun. Mas Bahrun kemarin linknya mana? Nah gitu kan, ada yang gitu nggak Mas Bahrun? Belum ada. Ya Allah, nggak apa-apa, insya Allah biar lanjut ya. Nah jadi teman-teman, salah satu cara membersihkan dari penyakit-penyakit kolbu adalah membaca kitabnya para wali, memahami kitabnya para wali. Salah satu kitabnya para wali adalah Al-Hikam ini. Syekh Abdul Qadir Jailani, ini buku kegemarannya Pak Nasrullah nih ya. Baca buku Syekh Abdul Qadir, Masya Allah, kita kayak ditampar-tampar. Itu penyakit kolbu yang tadinya kita kirain kita nggak berpenyakit kolbu. Setelah baca kitabnya Syekh Abdul Qadir, ya Allah, ternyata saya jauh dari bener gitu kan. Bacanya kitab Imam Ghazali dan baca kitab-kitabnya wali, kita kecepretan nurnya beliau. Nah itu. Jadi ini kitab-kitab mana nih? Mana nih? Kemarin biasanya ada di sini ya. Syekh Abdul Qadir, Imam Ghazali, salah satunya adalah Ibnu Athaillah As-Sukandari. Ini seorang waliullah. Bukan hanya baca, ikut kajiannya, itu sedikit demi sedikit kita bergeser tuh. Nah itu, nggak kerasa, tau-taunya kita makin baik. Amin ya Rabbal Alamin. Nah inilah ciri-ciri betul-betul kalau kita yang udah kekasih Allah, yang udah unggul, yang tinggi. Nah ini ciri-cirinya. Kapan saya meninggal? Itu tuh, berharap tuh. Kapan saya berjumpa Allah? Udah capek hidup di dunia gitu kan, pengen lebih dekat dengan Allah. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beberapa penyakit kolbu. Hubbu dunia, tergila-gila dunia, tertipu dunia. Bukan berarti orang yang kaya pasti hubbu dunia, enggak mesti. Cerita Syekh Abdul Qadir Jailani kaya enggak hubbu dunia, itu kan? Lalu Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi kaya enggak hubbu dunia. Nah itu. Dan banyak para sahabat kaya enggak hubbu dunia. Abu Bakar Siddiq hobinya memerdekakan budak. Umar bin Khattab hobinya wakaf. Utsman bin Affan juga begitu, sampai sekarang wakafnya masih ada. Sayyidina Ali bin Abi Thalib hartanya enggak banyak, ilmunya banyak gitu kan. Nah itu gudang pintu ilmu. Ria. Nah ini ria ya. Tapi enggak pakai irawan. Kalau ria irawan tuh artis. Nah, ria ingin dilihat, kayaknya kalau nggak dilihat nggak enak, begitu kan? Kayak nggak pas nih ibadah kalau nggak dilihat gitu kan? Ya Allah. Lalu hasad, dengki, giliran orang dapat nikmat, promosi jabatan, aduh dia dengki, dia nggak seneng. Mas Bahrun buka cabang, begitu kan? Ya, Mas Bahrun buka cabang sih jalan gitu kan? Pak Nasrullah beli tanah gitu, aduh kenapa Pak Nasrullah yang beli tanah gitu, kenapa di bisnisnya lancar, kenapa saya enggak? Mbok ya seneng punya teman sukses gitu ya, alhamdulillah. Nah itu, jadi kalau orang dengki itu hidupnya susah dibikin sendiri, itu nggak enak. Orang dengki itu susah dibikin sendiri, ada orang seneng dia nggak enak, ada orang seneng dia jadi susah, nggak enak lah dengki itu. Maka kita perbanyak zikir la ilaha illallah untuk menyingkirkan kedengkian. Dalam bukunya Buya Hamka namanya Tasawuf Modern, beliau menulis bahwa buku ini adalah kumpulan artikel beliau di majalah Pedoman Masyarakat zaman baheula tentang kebahagiaan. Lalu artikel tentang kebahagiaan dikumpulkan atas permintaan pembaca, dijadikanlah satu buku. Diberilah judul Tasawuf Modern. Maksudnya apa? Orang kalau mau bahagia itu ya bertasawuf, begitu maksud Buya Hamka. Singkirkan itu dengki, itu bertasawuf, intinya itu tuh. Bersihkan kolbu kita dari penyakit kolbu, singkirkan ria, singkirkan dengki, singkirkan hubbu dunia, singkirkan kesombongan, singkirkan marah, singkirkan pelit, singkirkan tomat, singkirkan nyinyir gitu ya. Nyinyir apa tuh? Suudzon. Singkirkan kasal. Kasal ini bukan kepala staf angkatan laut ya. Ini kasal tuh malas. Singkirkan kepengecutan. Itu insya Allah kita bahagia. Nah, kata Buya Hamka begitu. Nah jadi kunci kebahagiaan menurut Buya Hamka tasawuf itulah. Itu.
Maka kita ini ngaji tasawuf, ini ngaji meningkatkan kebahagiaan nih. Nah, jadi orang yang sering ngaji tasawuf ini bahagianya nambah nih. Nah, itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau di tingkat personal, urgensi membersihkan kolbu itu dari aib-aib. Nah, jadi saya ini dulu dah sebelumnya ya. Jadi kalau kita ke dokter itu ditanya dulu. Mas Bahrun datang ke klinik, ditanya, "Keluhannya apa?" "Iya nih, saya pusing." "Pusingnya bagaimana?" "Nggak tahu, mungkin saya nggak punya duit kali ya," gitu ya. Oh, bukan begitu lah ya. "Saya sakit perut." "Oh, dicek dulu," gitu kan. "Saya pusingnya kenapa?" gitu, dicek dulu. Lalu gejalanya apa? Pusing. Lalu diceklah tensinya oleh dokter. Pas dicek tensinya, oh ternyata tinggi nih, 180. Oh, berarti pusingnya, diagnosanya adalah karena darah tinggi. Nah, dicek lagi oleh dokter, tensi darah normal. Coba dong darahnya dicek di ini ya, kimia darahnya pas dicek berapa nih kolesterolnya. Wah, kolesterolnya 300 gitu kan. Ya Allah, ini tukang jus padahal gitu ya. Tapi kok kolesterol bisa tinggi? Enggak lah ya. Mudah-mudahan sehat-sehat semua tuh. Amin. Oh, berarti diagnosanya masalah kolesterol. Nah, jadi pusing itu oke gejala, tapi ini diagnosanya apa? Setelah tahu diagnosa, baru treatment, begitu. Jadi orang kalau nggak ngerti penyakitnya apa, bagaimana dia mau menyembuhkan? Nah, itu. Maka penting bagi kita ini, anggaplah kita ini kena semua nih penyakit nih. Hubbu dunia ya kena, riya ya kena, gitu kan? Hasad dengki ya kena, gitu. Anggap aja lah punya semua nih, gitu. Daripada hubbu dunia, oh saya enggak, sorry. Riya, oh ikhlas, gitu kan? Hasad, oh jauh saya dengki, gitu. Kikir boro-boro, gitu ya. Pernah nggak lo lihat gue sombong? Nggak pernah kan? Ya itu barusan lagi sombong tuh. Ya jadi sombong, godok, pemarah, gitu kan? Ya Allah. Nah, itulah bukhel, kikir gitu. Kikir, kalau kata ajengan jejen, kikir itu tandanya begini, lebih senang dikasih daripada ngasih. Itu kikir tuh berarti itu. Yang gitu kira-kira masih banyak nggak? Masih banyak. Nah, anggap aja kita kena semua nih penyakit batinnya. Jadi akhirnya kita bersihin semua itu. Nah, oke. Kasal ya banyak lah. Kalau kasal ya, malas itu banyak. Maka Rasulullah SAW doa supaya dibersihkan dari penyakit kolbu. Apa doanya? Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan. Wah, bentar ya. Terus min ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Suatu saat Rasul melihat Abu Umamah kok di masjid terus. Lalu Rasul bertanya, "Mali fi hadzal masjid fi ghairi waqti shalah," gitu kan? "Kenapa kamu kok di masjid terus padahal bukan waktu sholat?" Maksudnya bagaimana? Iktikaf bukan. Ini bukan waktu sholat, kamu kok nongkrong terus di masjid, ada apa? Kata Rasul begitu. Emang kamu nggak kerja? Maksudnya begitu. Jadi orang kalau nggak kerja tuh ditegur sama Rasul. Lo nggak kerja lo leha-leha aja, lo santai-santai. Emang kenapa sih? Ada apa kok kamu di masjid terus? Abu Umamah berkata, "Saya ini lagi drop." "Kenapa drop?" "Saya lagi terlilit utang." Nah, itu kan. "Oh, kalau begitu kamu baca tiap pagi dan sore hari." Baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Yang tadi takut mati karena masih banyak cicilan gitu ya. Nah, itu tuh. Ini baca nih doa nih pagi maupun petang. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadaku minal hammi wal hazan, dari kegundahan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ini isinya penyakit batin ini. Aku mohon perlindungan kepadamu dari lemah dan malas, pengecut gitu ya, lemah lah, lain lagi ya, pengecut ya. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, aku mohon perlindungan kepada engkau dari jubni, dari pengecut, wal bukhli, dan kikir.
Wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku mohon perlindungan kepadamu dari terlilit utang dan pemaksaan orang lain. Dikejar-kejar debt collector, pinjaman online. Ya Allah. Ngapain pinjaman online? Judi online. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Jangan deh. Jangan sampai nih kamu nggak bisa bayar kuliah, pakai ini gitu kan. Ya Allah. Bagaimana caranya? Kalau pinjam 1 juta 100.000, oh dedet gitu kan. Pinjam 1 juta 50.000, bunganya dedet. Nih baru pakai aplikasi kita. Ya Allah, hati-hati dah. Udah kalau memang nggak punya duit, udah mendingan puasa, gitu kan. Jangan pakai apa itu ya, pinjol, pay letter, ngeri. Nah ini hawa nafsu. Nah tau-taunya ditelepon atasannya, teman kerjanya, akhirnya malu lah dia, pembunuhan karakter, hancurlah karirnya. Nah itu jangan coba-coba tuh masuk ke dunia itu tuh. Nah itu ya. Nah, jadi ini termasuk hawa nafsu. Maka kita harus pandai-pandai menjaga hawa nafsu. Oke. Kalau di caranya bagaimana? Caranya kita membersihkan diri itu di dalam surat Al-A'la yang tadi disampaikan, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang membersihkan diri. Ngapain? Dengan cara apa? Wa dzakara asma rabbih fasalla, dia zikir kepada Allah lalu sholat. Tuh, gitu caranya membersihkan kolbu tuh. Maka yang kita lakukan adalah zikir dan sholat. Oke, kita kembali kepada urgensi. Mengapa kok kita bersihkan batin kita? Karena kalau ini bersifat personal, ini kita kalau bersih kolbu itu perbaikan berkelanjutan, continuous improvement. Nah itu. Lalu hubungan makin dekat dengan Allah, hubungan sosial makin baik, kepada orang-orang makin baik kalau hati bersih. Orang kalau hatinya bersih bagus gitu kan. Teman saya ada orang judi di depan rumah dia, hati dia bersih. Lalu diapain sama dia? Dikasih pisang, gitu kan? Besok lagi judi lagi, dikasih buah-buahan. Bentuknya bukan jus, bukan, gitu ya. Pisang gitu ya. Lama-lama dia nggak enak dia gitu. Ya Allah, dia baik banget dia sholat, kita kagak. Lama-lama nggak enak. Berhenti tuh judinya tuh. Bersih, ya Allah tuh orang bersih banget, gitu kan? Nah itu. Lalu orang kalau hatinya bersih lebih bahagia, lebih tenang, dalam decision making juga lebih enak, dan dia lebih humble. Dan bagaimana kalau itu dalam organisasi? Orang yang dalam konteks organisasi, maka organisasi yang membersihkan dari aib-aib, dari kekurangan, dari weaknesses, kalau di SWOT ya, dia selalu mengevaluasi diri. Terdiri dari learning organization, isinya orang-orang yang ingin memperbaiki diri. Nah itu. Jadi memperbaiki diri itu lebih penting. Timnya menjadi tim yang humble. Orang ciri-ciri humble itu ada orang berpendapat diterima, itu humble. Orang sombong, pemimpin yang sombong, ada orang berpendapat, gak usah ngomong loh, gue udah lebih tahu, gitu kan? Nah ini dia pemimpin yang sombong. Kalau pemimpin yang sombong nggak bisa itu maju. Kata anak buahnya, sebenarnya itu dia kalau dia nurut omongan gue aja tuh, aduh itu divisinya bakal bagus tuh. Emang ente kenapa nggak ngomong? Nggak bakal diterima sama dia, boro-boro gitu kan, paling dimarahin doang sama dia. Ya akhirnya nggak bagus performanya. Kadang-kadang kita lihat gitu ya, di pinggir jalan ada toko, ya Allah ini toko ini saya tahu penyakitnya nih, toko roti ini kenapa tutup. Ini dari dulu rotinya gitu-gitu aja, nggak nambah-nambah, orang udah bosen gitu kan. Tapi kalau dikasih saran, bisa jadi dia galak gitu kan. Akhirnya orang nggak berani ngasih saran, akhirnya nggak ada peningkatan, yang hancur dirinya sendiri itu. Nah jadi yang namanya feedback itu menyehatkan kita. Oke, jadi seperti itu ya hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada kita cara membersihkan dirinya begini. Tadi teman-teman udah berkontribusi cara mengetahui penyakit kita. Apa aja tadi? Nanya ke teman, terus nanya ke
Istri. Terus apa lagi? Berkaca, betul. Terus muhasabah, terus tafakur, terus baca buku, baca kisah gitu kan. Wah, luar biasa nih ya. Ingetannya kuat nih. Oke. Lalu bagaimana penyembuhannya? Kalau ini hubud dunia, ciri-ciri hubud dunia ini begini. Tapi saya nggak lama-lama lah. Kemuliaan dia itu parameternya adalah dunia. Bagi dia orang mulia kalau dunianya bagus. Nah ini nih, berarti hubud dunia dia. Dia miskin, tapi dia nganggep orang kaya itulah orang mulia. Nah berarti hubud dunia tuh dia tuh. Sebenarnya pengen. Nah itu. Ada juga yang nggak begitu. Seorang sufi, lalu dia kerjanya cari kayu-kayu di hutan, dijual. Dapatlah 1 hari 2 dinar. 1 dinar buat makan, 1 dinar sedekah. Lalu dia berjasa kepada raja. Oleh raja dikasih banyak. Lalu sufi itu berkata, wahai raja, engkau masih butuh uang nggak? Masih butuh. Ini buat kamu. Saya butuhnya 1 dinar doang. Saya nggak perlu ini. Tuh, nggak hubud dunia dia. Nah, jadi kemuliaan itu kalau hartanya banyak, itu berarti hubud dunia. Nah, itu ya. Dan lain sebagainya. Pikirannya dunia, mulu bangun tidur ingatnya mobil mewah gitu kan. Ya Allah, itu sebelum tidur yang diingat mobil mewah gitu. Itu pikirannya itu aja. Bangun tidur bukan ingat kepada Allah, mau tidur bukan zikir. Nah itu hubud dunia itu. Salat Allahu Akbar. Habis itu yang diingat dunia, berarti hubud dunia. Nah, itu. Perasaannya begitu. Ketergantungannya kepada dunia, sikapnya juga begitu dan orientasinya dia orientasi akhiratnya kecil, itulah hubud dunia. Maka obatnya begini, cara mengobatinya. Pertama, doa. Tadi apal nggak? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Nah, itu doa. Jadi penyakit qalbu itu kita doakan, ya Allah, aku masih sombong, aku masih sering ria, aku masih kikir, ya Allah, aku masih dengki, ya Allah. Kada teman itu tuh, terutama tuh kalau teman kerja tuh, teman sekantor dapat nikmat, kenapa saya masih begini, ya Allah. Bersihkan, itu didoakan pertama. Nah, yang kedua, ilmu. Contoh ilmu, kita diagnosis kita ini termasuk hubud dunia apa enggak. Nah, itu indikator-indikatornya apa, gejala-gejalanya apa, itu hubud dunia itu. Yang ketiga adalah mujahadah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini namanya mujahadah. Mujahadah yang spesifik apa? Dengki. Cara menghilangkannya bagaimana? Dengkinya ke siapa? Ke Mas Bahrul, kasih hadiah ke Mas Bahrul. Tuh, cara menghilangkan dengki begitu. Jadi kalau kita benci siapa? Si A, kasih si A itu hadiah. Insya Allah kedengkiannya hilang. Lama-lama hilang tuh dengki itu. Nah, itu ada mujahadah yang spesifik. Yang keempat, untuk menyembuhkan itu dengan lingkungan. Apalagi lingkungannya lingkungan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini zikir cara yang tercepat membersihkan kolbu. Bisa enggak dengan puasa? Bisa, tapi lebih cepat zikir. Bagaikan ibadah lain untuk membersihkan kolbu bagaikan sabun membersihkan karat. Tetapi zikir membersihkan kolbu bagaikan batu kerikil membersihkan karat. Memang beda-beda tugasnya itu. Jadi kalau membersihkan kolbu perbanyak zikir. Maka yang kita latihkan adalah zikir yang paling utama. La ilaha illallah. Kenapa kok zikir ini yang kita pilih? Nah, ada orang, saya pakai zikir yang ini, tapi efektivitas biasa. Ini ngamalinnya juga susah, bacaannya banyak banget. Kalau kita tinggal la ilaha illallah, ini bobot pahalanya biasa. Kalau kita afdhalul dzikri la ilaha illallah. Ada yang zikir yang dosisnya rendah, ribuan kali nggak kerasa. Kita baru 3 kali udah terasa la ilaha
illallah, baru sebentar udah kerasa tuh. Ada yang nggak nikmat, alhamdulillah kita nikmat. Nah, zikir tekian suryalaya. Ada yang bosenin. Kalau khusyuk, zikir tekian suryalaya tuh nggak ada bosennya. Sampai kita ingat, oh iya saya harus berangkat. Nah, begitu ya. Sampai kadang-kadang ketiduran, gitu. Tidur bisa macam-macam ya. Itu. Ada yang belum teruji membersihkan kolbu, tarekat ini teruji. Ada yang nggak pakai silsilah, tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah Suryalaya, silsilahnya sampai ke Rasul. Ada yang nggak terbimbing, ini kita terbimbing. Ada yang tanpa ijazah, ini kita pakai ijazah. Ada yang majelisnya sedikit, TKN majelisnya banyak. Bukan hanya di rumah, di masjid, di kantor, begitu kan? Masya Allah. Tinggal pilih daerah mana, bilang saya tunjukin tuh. Saya tunjukin teman saya yang tahu, gitu kan? Bukan saya. Daerah pokoknya banyak lah. Di Jakarta aja sempat ada 200 majelis di Jakarta tuh. Jadi luar biasa dah. Tidak ada guru, alhamdulillah kita ada gurunya. Nah, jadi inilah amalan kita. Kenapa kita pakai TKN Suryalaya? Karena 12 kelebihan zikir TKN Suryalaya dibandingkan dengan yang lain. Dalam arti kita bersyukur we are on the right track. Kita sudah pada track yang tepat, tinggal bagaimana kita memaksimalkan.